anak-anak, tetap semangat. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Tetap jaga kesehatan dan selalu ingat gunakan protokol kesehatan jika kalian bepergian ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Agung Nirmala. Hari ini kita belajar mempraktikkan gerak menekuk kepala dan tangan, menuliskan permukaan dan warna benda, menuliskan aturan di sekolah. Ada macam-macam gerak menekuk kepala. Yang pertama, gerak menekuk kepala ke depan, gerak menekuk kepala ke belakang, gerak menekuk kepala ke samping kanan, dan gerak menekuk kepala ke samping kiri. Nah, kalian bisa mempraktekkannya di rumah ya. Selain macam-macam gerak menekuk kepala, ada juga macam-macam gerak menekuk tangan. Nah, contohnya yang pertama gerak menekuk tangan di depan dada, yang kedua gerak menekuk tangan di belakang kepala. Kalian bisa lihat contohnya ya. Ada dua jenis permukaan pada benda, yaitu permukaan kasar dan permukaan halus. Permukaan kasar adalah permukaan benda yang tidak rata, banyak tonjolan dan tidak licin. Sedangkan permukaan halus adalah permukaan benda yang rata dan licin dan bila dipegang terasa nyaman. Ada beberapa contoh permukaan benda yang halus. Nah, ada contohnya kertas. Kertas memiliki banyak warna. Lalu ada kaca, kaca berwarna bening. Ada kapas, kapas berwarna putih, dan ada juga semangka. Semangka berwarna hijau. Ada beberapa contoh permukaan benda yang kasar. Contohnya ada batu kerikil, biasanya batu kerikil berwarna abu-abu. Ada keset yang lebih banyak berwarna coklat. Ada spons cuci piring. Nah, dan ada salak. Salak berwarna coklat. Ada banyak aturan yang harus kita taati. Ada aturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan bermain. Aturan yang paling pertama kita harus taati adalah aturan di rumah. Setelah itu aturan di sekolah saat kita melakukan kegiatan belajar, dan ada aturan di lingkungan bermain saat kita sedang bermain bersama teman. Nah, menurut kalian apa saja aturan di sekolah? Ada beberapa contoh aturan di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, lalu mengerjakan tugas piket sesuai jadwal. Yang ketiga, mengenakan seragam sekolah dengan lengkap. Nah, aturan di sekolah harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Sebagai warga sekolah, kalian harus menaati aturan yang ada di sekolah. Ada akibat apabila kalian tidak menaati aturan di sekolah. Nah, contohnya misalnya kalian datang ke sekolah tidak tepat waktu. Akibatnya kalian mengganggu kegiatan belajar di kelas. Nah, misalnya lagi kalian mengerjakan tugas piket tidak sesuai jadwal, maka akibatnya lingkungan di sekolah kalian menjadi kotor. Lalu misalnya kalian tidak mengenakan seragam sekolah dengan lengkap, maka akibatnya kalian merasa tidak nyaman berada di sekolah karena teman-teman yang lain menggunakan pakaian yang lengkap. Nah, sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Jawablah soal berikut ini. Jika soalnya terlalu cepat, kalian bisa pause terlebih dahulu ya. Semangat mengerjakan tugas dan ingat selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Tetap semangat.